Pace bene, para culprit, jumpa lagi di Mea Culpa. Hari ini kita mau berbicara tentang bacaan pada hari Senin, pekan keempat dalam masa biasa, dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Saya menemukan satu situs di mana disediakan juga dua harian yang bisa kita pakai. Maka saya pikir bagus juga kita baca dua ini sebelum masuk ke renungannya. Allah Bapa, sumber kedamaian. Setiap orang kau kenal dengan baik. Semoga kami mengalami pemeliharaanmu yang penuh kasih sayang. Dan perkenankanlah kami memasuki kedamaianmu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang esa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Markus 5 ayat 1 sampai 20 tentang Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan di Gerasa. Sampailah mereka di seberang danau, Yesus dan kelompoknya, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ini menarik bagian ini. Seorang yang kerasukan roh jahat, ada orang sudah dipengaruhi roh jahat datang menemui Yesus. Berarti yang datang kepada Yesus itu, yang kita lihat datang kepada Yesus itu, belum tentu dibawa oleh sesuatu yang baik. Ada saja roh jahat juga yang berkamuflase, menyamarkan dirinya dalam diri orang-orang yang lemah. Datang kepada Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Demikian kuat pengaruh dari yang jahat ini sampai tak seorang pun sanggup lagi mengikatnya. Karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Roh jahat yang hadir membuat orang itu tidak terkendali. Roh jahat membuat seseorang tidak terkendali. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Lalu dikatakan lagi, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Tidakkah ini mengherankan? Selama ini kita tahu bahwa si jahat, iblis takut kepada Allah, kepada Yesus. Ini malah mendekat. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah juga datang dari iblis. Dua ciri yang saya pikir selama ini biasa dilekatkan kepada orang beriman, toh ada juga ditemukan dalam yang jahat. Mengakui Yesus sebagai Allah dan datang dekat kepada Yesus. Ternyata iblis juga bisa begitu, mengakui Yesus sebagai Allah dan datang dekat kepada Yesus dan menyembahnya. Si jahat juga menyembahnya. Karena sebelumnya dikatakan, demi Allah jangan siksa aku, kata iblis itu. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Yesus memiliki kuasa untuk memberi perintah. Dan Yesus tahu dalam diri siapa ada roh jahat. Yesus yang tahu. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Siapa namamu? Nama itu mengungkapkan identitas tentang keadaan seseorang, tentang ciri yang paling umum, namanya.
paling umum karena bisa saja sama sebenarnya. Dan ini dipakai nama legion. Bisa saja dipakai oleh kelompok lain, tetapi nama ini menjadi khas untuk kelompok iblis ini. Dikatakan, namaku legion, karena kami banyak. Legionis, pasukan. Itu dari bahasa Latin itu. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Suruhlah kami. Ada juga ketundukan. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ada juga kekaguman, keheranan, kerasa ingin tahuan setelah mukjizat itu. Orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bukannya malah diterima, bukannya malah disanjung, tetapi Yesus yang telah berbuat sedemikian rupa didesak untuk pergi. Pada waktu itu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu, yang dibersihkan dari kelompok roh jahat itu, meminta. Orang itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, ini penting juga. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Pulanglah ke rumahmu, kembalilah kehidupanmu kepada orang-orang di sekitarmu dan beritahukan. Tidak biasanya ini dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan seorang sakit, umumnya jangan beritahu kepada siapa-siapa. Tetapi kepada imam beritahu, kepada orang yang bisa memahami ini dengan baik beritahu, kurang lebih begitu. Tetapi ini dikatakan pulang ke rumahmu, pulang ke orang-orang di sekitarmu dan wartakan. Karena memang Yesus akan meninggalkan daerah itu. Maka siapa yang akan meneruskan pewartaan? Dia yang telah menyaksikan, bukan hanya menyaksikan, mengalami. Dia yang mengalami sendiri kehadiran Tuhan, diminta oleh Yesus sendiri untuk mewarta kepada orang-orang di sekitarnya. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Beberapa hal menarik yang saya pikir ada di sini. Orang yang mengalami kebaikan Allah datang kembali kepada Yesus. Ia datang kembali meminta, bisakah saya ikut? Yang benar-benar tersentuh dan tergerak hatinya akan datang kembali kepada Yesus. Dia bukan mau meminta sesuatu, memang dia meminta ikut. Tetapi meminta itu bukan untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, tetapi ingin ikut serta memberi diri dalam pewartaan itu. Tetapi menariknya adalah dikatakan Yesus meminta orang ini untuk mewarta kepada orang-orang. Orang yang mengalami dan menyaksikan kebaikan Tuhan itu tidak hanya datang kepada Yesus lagi, tetapi pergi kepada orang-orang memberitahukan siapa Yesus. Siapa yang memiliki pengalaman tentang iman, dialah yang sanggup berbicara dengan
kepenuhan hatinya, yang mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya, yang merenungkan itu, dialah yang memiliki bekal untuk dibagikan kepada orang-orang. Siapa Yesus itu bagi dia? Itulah yang diwartakannya. Dalam kesendirianku, saya mengalami Yesus menemaniku. Nah, ketika saya mengalami ini, bagaimana saya mengalaminya? Ketika saya ditemani, dihibur dalam perasaan sendiri, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya baik, tetapi buahnya tidak seperti yang saya harapkan. Saya merasa dikuatkan oleh Yesus sendiri. Pengalaman-pengalaman semacam ini yang dibagikan kepada orang-orang. Terutama orang-orang yang mungkin tidak banyak memberi perhatian pada kehadiran Yesus dalam hidupnya, akan mulai berpikir, bagaimana Yesus ini berbuat dalam hidup? Saya mungkin harus mengalaminya juga. Saya ingin mengalaminya juga. Barangkali akan ada yang tergerak karena pewartaan kita. Nah, pertanyaan juga tentang keterlibatan kita dalam pewartaan. Tetapi sebelum jauh ke sana, tentang pengalaman pribadi kita dengan Yesus yang baik itu. Seberapa kagum kita pada Dia. Seberapa besar refleksi kita atas pengalaman yang kita miliki. Bukan seberapa besar pengalaman kita. Karena setiap orang memiliki pengalaman. Itu bisa juga dikatakan. Tetapi maksud saya, besarnya refleksi itu perlu. Karena pengalaman sederhana pun bisa menjadi bekal yang kuat untuk dibagikan kepada orang bila disertai dengan refleksi yang mendalam. Katakanlah, ada orang bisa dengan gampang mensyukuri, hari ini Tuhan terima kasih, saya bisa bangun, saya bisa memulai hari hidupku, saya bisa merasakan kebaikan-Mu. Kalau mau lebih dalam lagi, Tuhan terima kasih atas kesulitan-kesulitan ini, terima kasih atas tantangan ini, sebab dengan ini saya diingatkan untuk kembali kepadamu. Orang-orang yang sanggup berbicara begini memiliki bekal untuk menguatkan orang-orang yang mengalami kesulitan serupa. Ketika ada kesulitan, bukannya menjauh dari Allah, tetapi malah memiliki harapan untuk bertekun dalam hidupnya sekalipun lebih banyak rasa sulitnya. Kurang lebih begitu. Maka menarik mencermati orang yang dibebaskan dari roh jahat ini. Contoh yang nyata. Dia alami sendiri dan dia bagikan ke orang. Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Yesus telah mewartakan nama-Mu kepada kami. Kami mohon semoga kami pun mewartakan cinta kasih-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pace e bene.